Shalom Bapak Ibu, kembali bersama dengan kami masih di program 5 Menit Penuh Harapan. Hari ini sampai beberapa hari ke depan kita akan berganti topik Bapak Ibu. Kita akan merenungkan tentang penuntun praktis yang penting dalam hidup ini. Bapak Ibu, hidup ini kita harus jalani dengan nilai-nilai yang bermakna. Hidup ini harus penuh arti. Nah, kita akan merenungkan bersama-sama Bapak Ibu nasihat-nasihat praktis untuk menuntun langkah hidup kita dalam menjalani hari demi hari mengiring Tuhan dan melayani Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Beberapa hal penuntun praktis yang penting dalam hidup kita, yang kita harus merenungkannya, berpikir dengan baik, dan melakukannya. Yang pertama, hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingatlah penuntun praktis ini. Ingatlah, ketika engkau sendiri, hati-hati dengan pikiranmu. Saya ulang Bapak Ibu, ketika engkau sendiri, hati-hati dengan pikiranmu. Dalam kitab 2 Samuel 11 ayat yang kedua, firman Allah berkata, sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana. Tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu ceritanya. Waktu itu musim berperang. Pasukannya Daud sedang berperang di medan pertempuran, Bapak Ibu, tapi Daud berbaring di rumah, dia tertidur, lalu kemudian dia bangun tidur, dia jalan-jalan di suatu rumah, tanpa sengaja Bapak Ibu, kemudian dia melihat Batsheba mandi. Bapak Ibu, perhatikan ini baik-baik. Batsheba wanita terhormat. Kakeknya adalah penasehat yang luar biasa bagi Daud yang perkataannya setara dengan firman Allah, Ahitofel. Ayahnya seorang pahlawan gagah perkasa Israel. Itulah sebabnya Batsheba bisa tinggal di rumah di dekat lingkungan istana. Bapak Ibu, tidak ada yang salah dengan Batsheba waktu dia mandi. Tetapi perhatikan ini Daud. Ketika musim berperang, orang bertempur di medan perang, Daud ada di rumah. Bapak Ibu yang kita perlu renungkan, nasihat praktis hari ini, ingat baik-baik, ketika engkau sendiri, hati-hati dengan pikiranmu. Berhati-hatilah dengan pikiran kita ketika kita sendiri. Ini nasihat praktis yang kita perlu renungkan dalam hidup ini. Seringkali waktu kita sendiri, Bapak Ibu, pikiran kita begitu liar. Dia bisa berjalan kemana-mana. Pikiran itu bisa menerawang kemana-mana. Hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan bisa muncul seketika. Hati-hatilah dengan pikiranmu ketika engkau sendiri. Perhatikan dengan Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus Kristus. Setiap kali firman Allah berkata dia sendiri, dia menyendiri, dia pergi sendirian, selalu diikuti dengan kata apa? Dia berdoa. Ketika Tuhan Yesus sendiri, dia selalu berdoa, dia bersekutu dengan Bapaknya, dia mencurahkan isi hatinya, dia sengaja mengasingkan diri dari keramaian demi bersendirian dengan Bapaknya. Begitulah Bapak, Ibu, dan saya. Ingatlah baik-baik. Hati-hati dengan pikiran kita ketika kita sendiri. Pastikanlah waktu kita sendiri, pikiran kita jaga dengan segala kewaspadaan. Biarlah kita bersendiri dengan Tuhan ketika kita sendiri. Biarlah kita memikirkan hal-hal yang benar, hal-hal yang kudus ketika kita sendiri. Seringkali Bapak Ibu, kejahatan-kejahatan, Bapak Ibu, dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran dimulai dari pikiran-pikiran ketika kita sendirian. Rasa benci, rasa ingin balas dendam, rasa tidak mau mengampuni, rasa-rasa yang seperti itu, pikiran-pikiran negatif seperti itu seringkali muncul ketika kita di dalam kesendirian. Itu sebabnya Bapak Ibu, sekali lagi, seperti Tuhan Yesus, setiap kali dia bersendiri dalam doa, dia bersendiri dalam bersekutu dengan Bapaknya. Kesendiriannya dia manfaatkan untuk bersekutu dan intim dengan Bapaknya. Begitulah Bapak Ibu dan saya. Karena pikiran kita begitu sulit kadang-kadang dikontrol Bapak Ibu. Seringkali terlintas pikiran-pikiran yang aneh. Maka setiap kali kita sendiri, hati-hati dengan pikiran kita. Nasihat praktis yang sederhana Bapak Ibu yang kita perlu renungkan bersama-sama. Kejatuhan Daud ketika di dalam kesendirian tidak sanggup mengontrol pikirannya. Sehingga pikiran itu dibuahi dalam tindakan dan yang berdosa. Sehingga kemudian dia melahirkan pembunuhan, melahirkan banyak kejahatan yang lain. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu, sambil Bapak Ibu beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.